Halo, selamat Budi. Selamat datang di Sedekah Ilmu Ramadan, upgrade ilmu ngabuburit bareng Foodies. Nah, ini adalah program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya. Tentunya nih, program ini didedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Nah, sebelumnya teman-teman perkenalkan, saya Citra yang akan memandu IG Live pada sore hari ini. Nah, sahabat Foodies semua nih, jadi Sedekah Ilmu Ramadan ini akan ada ya di setiap hari Senin sampai Jumat. Jadi teman-teman bisa pantengin terus Instagramnya Foodies buat tahu update-update-nya. Dan hari ini nih kita akan sharing bersama founder dari makanan yang banyak banget nih disukai sama warga Bandung. Apa itu? Seblak. Oke, teman-teman jadi simak terus ya acaranya sampai selesai karena pastinya sore hari ini materinya daging banget dan tentunya menarik. Nah, teman-teman juga bisa screenshot lalu juga upload ke story-nya masing-masing dan tag ke @foodies.id. Gampang kan? Oke, sebelumnya aku mau cek dulu nih suaranya udah cukup jelas atau belum nih ya teman-teman. Boleh komen di kolom komentar ya. Nah, sebelum kita panggil nih narasumber hari ini untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali join Foodies. Foodies itu apa sih? Nah, Foodies ini adalah the first F&B edutech in Indonesia. Jadi teman-teman bisa belajar dan juga berkarir di industri kuliner. Dan Foodies juga nih punya visi changing people life through F&B education. Jadi teman-teman ayo nih bergabung sama 100 lebih teman-teman foodpreneurs yang sudah teredukasi di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman juga bisa kunjungi channel telegramnya Foodies di t.ms/foodizzid yang berisi update nih mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bisnis kuliner. Atau misalkan teman-teman mau subscribe juga nih channel YouTube-nya, ada Foodies YouTube channel. Nah, di sana sudah ada 1000 lebih materi edukasi secara gratis ya teman-teman tentang bisnis kuliner, dan juga ada 300 lebih artikel gratis di website ya Foodies di foodies.id/artikel. Nah, teman-teman nih buat yang mau bertanya ya, nanti boleh sampaikan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di pojok kanan bawah ya. Jadi biar memudahkan nih teman-teman. Dari sekarang disiapkan dulu nih pertanyaannya ya. Nanti tinggal ke kolom Q&A yang ada di bawah. Nah, sambil nunggu nih teman-teman ya narasumber kita masuk, boleh nih salam-salam di kolom komentar dulu. Teman-teman boleh kenalin dulu nih dari mana aja yang lagi nonton, atau mungkin kalau misalnya udah punya bisnis kuliner ya, bisnis kulinernya apa, dari mana, boleh di kolom komentar ya, sambil aku invite narasumber hari ini. Oke, mungkin teman-teman boleh komen aja. Halo, Teh Betty. Nah, teman-teman, ini narasumber kita nih yang mau sharing sore hari ini. Jadi, narasumber kita hari ini adalah Teh Betty Agustineng. Dan beliau ini adalah founder dari Seblak Teh Betty ya, Teh ya. Ya, Gimana halo nih kabarnya semuanya. Teh Betty hari ini? Alhamdulillah lancar, Kak. Salam kenal. Salam kenal Teh Betty. Wah, semangat ya puasanya sambil berbagi ilmu nih sama sahabat foodie semua. Ya, halo semuanya yang baru gabung live. Dari mana aja nih? Gimana puasanya Nah, hari ini? luar biasa. Nah, teman-teman nih, hari ini kita bakalan bahas bareng Teh Betty nih. Pokoknya topiknya keren banget. Seblak viral ala Teh Betty. Apa rahasia dibalik kelezatannya? Jadi ya teman-teman nih, boleh langsung keluarin catatannya karena materinya ngebahas hal-hal yang mungkin nanti teman-teman bisa praktekin juga ke bisnisnya masing-masing. Nah, sebelumnya Teh Betty nih boleh say hi lagi nih sama sahabat foodies, terus juga boleh perkenalan mungkin tentang Teh Betty dan juga mungkin bisnisnya yang sekarang. Halo teman-teman semuanya yang udah gabung di live bersama dengan Foodies dan juga saya sendiri perkenalkan, nama saya Betty Agustina, asli orang Sunda alias dari Bandung. Ya, saat ini saya pengen berbagi aja, sharing tipis-tipis sama teman-teman yang udah gabung live. Mungkin sebenarnya saya juga masih baru ya, berkecimpung di dunia bisnis ya, seenggaknya kita juga sama-sama belajar gitu ya teman-teman. Halo semua, ini dari mana aja, gimana kabarnya begitu mungkin ya. Oke. Oke, nah
Nah, tadi ya teman-teman, itu perkenalan dari Teh Betty ya. Mungkin udah banyak yang kenal juga ya. Udah banyak video seliweran ya di TikTok atau juga di Instagram. Nah, aku juga sering banget nih Teh nonton-nonton reviewnya Teh Betty nih. Oh Nah, iya. eh iya Teh. Nah, kan kalau misalnya masyarakat nih mungkin lebih mengenal Teh Betty sebagai review makanan ya, sebagai influencer. Nah, gimana sih Teh akhirnya ya bisa memutuskan untuk memulai bisnis kuliner? Mungkin bisnis awalnya kemarin jadi owner bisnis bakso rusuk Jos di Bandung juga ya, dan sekarang ada seblak Teh Betty. Nah, awal mulanya seperti apa Teh? Aku senang dulu. Ya, jadi aku makasih banyak buat Foodies udah diundang nih ke live-nya buat sharing sama teman-teman semuanya. Ya, jujur seneng banget ya bisa berbagi pengalaman. Walaupun di sini juga saya masih baru gitu ya, Kak ya. Ya, tapi seenggaknya saya tuh ngerasa bangga aja gitu. Mungkin ada beberapa hal di pengalaman yang mungkin baru ini bisa sharing ke teman-teman semua. Ya, memang saya juga dikenal sebagai food reviewer ya di Bandung ini. Mungkin pada tahu yang udah follow TikTok saya @betty_augustina yang suka ngeracunin tempat-tempat makan di Bandung. Aduh, Ya, aku sering keracunin nih Teh. ya apapun itu mungkin ya resto, entah makanan kaki lima mungkin ya. Ya memang saya udah dikenal banget dengan sebagai food reviewer gitu mungkin di Bandung. Nah, saya juga nggak pernah kepikiran untuk terjun ke dunia bisnis. Tapi poin utamanya adalah saya pengen coba hal baru aja gitu, Kak. Pengen mencoba hal baru yang di luar dari zona nyaman saya gitu. Dan saya emang tertarik di dunia bisnis karena memang saya kan sering visit nih ke beberapa tempat gitu kan. Wah ini banyak belajar lah gitu dari para owner-owner yang sempat kerja sama dengan saya juga, sehingga di situ muncul ketertarikan saya untuk masuk ke dunia bisnis begitu, dan keluar juga dari zona nyaman, belajar hal baru begitu. Wah, udah ya tadi asli orang Bandung ya Teh ya. Terus tadi udah review-review juga makanan yang akhirnya sekarang membangun bisnis kuliner juga ya. Terus aku udah denger juga udah mau buka cabang juga ya Teh ya. Cabang Alhamdulillah keduanya. ya, alhamdulillah. Nanti tanggal 29 buat teman-teman yang di Bekasi sebelah bakar Teh Betty bakalan grand opening di Bekasi. Kalau misalnya sebelah Yeay. Teh Betty mungkin hadir. Halo. Tuh ada Pak Isa Juarsa juga, founder Bakso Rusuk Jos. Wow. Halo Pak Isa. Wow, Faisa. Nah, Faisa juga Oke. biasanya suka sharing-sharing juga nih Teh di Foodies. Ya, itu salah satu ini juga. Salah satu Pak Isa itu adalah salah satu bapak yang jadi mentor juga gitu bagi saya di dunia bisnis. Gitu. Wah, luar biasa banget. Nah, Teh Betty nih, ini kan seblak yang kali ini dibuat ini beda dari pada biasanya ya. Jadi seblaknya ini dibakar di claypot sama tembikar ya Teh ya. Nah, Betul. dan ini menjadi seblak bakar pertama di Indonesia. Nah, ini boleh diceritain nggak sih Teh idenya sampai bikin inovasi nih? Apakah terinspirasi dari seblak-seblak mungkin yang pernah Teh Betty kunjungi atau seperti apa? Iya, pasti kalau followers aku tahu banget kalau aku tuh sering ngeracunin kalau nggak bakso, seblak ya. Iya. Antara dua itu pasti adalah video yang selalu tinggi gitu viewersnya. Karena followers aku tuh lebih ngiler kalau aku nge-review bakso atau seblak gitu ya. Nah, buat inspirasinya sendiri itu dari mana asalnya ya, karena poin pertama kan aku sering banget nih Kak apa coba-cobain seblak ya, Hmm. dari kota Bandung ke kabupaten, terus juga sampai ke Garut, ke Sumedang, ke Tasikmalaya gitu. Wah. Bener-bener semua dikelilingin gitu. Seblak-seblak yang memang dirasa hidden gem gitu. Orang-orang pada tahu walaupun tempatnya tersembunyi dan itu rame gitu. Pasti penasaran pengen cobain. Nah, dari situlah muncul gitu apa namanya ya, rasa-rasa yang rasa seblak tuh
maksudnya aku udah cobain dari dari sana sini gitu. Nah, muncul aja di situ ada beberapa kriteria seblak yang memang Sunda banget. Dari sekian banyaknya seblak yang aku cobain, oh kayak gini ya rasa seblak yang Sunda banget tuh. Oh, rasanya tuh kencurnya kerasa, pedesnya juga dari Lekoh ya. cabai asli lebih enak. Bumbunya tuh cikru kalau orang bilang tuh alias lekoh gitu ya. Terus harus merah. Nah, dan kebetulan aku pun hobi banget masak di rumah. Tapi bukan masak-masak gimana gitu ya, maksudnya masak seblak teh ya. Iya. Hobi banget masak di rumah. Setiap teman-teman yang ke rumah tuh suka pengen dibikinin seblak gitu. Terus aku coba bikin-bikin seblak buat teman-teman, buat suami gitu. Dan mereka suka. Nah, resep asli aku inilah yang aku coba gitu. Terus aku juga sesuaikan dengan beberapa rasa seblak di luar sana yang menurut aku tuh Sunda banget. Ditambah lagi ya dengan yang lagi ngetren sekarang gitu, kayak sambal bakar kan pakai Oh iya, tembikar, betul betul. mie pakai tembikar gitu. Terus aku kepikiran seblak pakai tembikar cocok nggak ya gitu. Aku juga sempet trial gitu di rumah. Oh ternyata rasanya enak gitu. Oh ternyata cocok banget. Ini menjadi daya jual juga buat aku dan sebuah kelebihan juga di produk seblak aku gitu. Dan nggak lupa aku juga di sini sharing juga sama beberapa mentor pebisnis seperti Pak Isa Juarsa gitu ya. Dan timnya juga gimana nih aku punya resep kayak gini, terus aku pernah cobain seblak ke sana ke sini dan rasa yang aku temuin yang pas tuh ini. Tapi aku pengen digabungin dengan yang sekarang lagi hype nih sama tembikar dan akhirnya dibantu. Akhirnya muncul deh tuh seblak bakar yang pakai tembikar dan klepot gitu. Wah, ini perjalanannya berarti cukup panjang ya Teh, dan Iya, idenya benar. dan berarti resepnya langsung dari Teh Betty langsung ya? Iya betul, kakak ini resep aku, resep Betty. Wah, aku jadi penasaran nih Teh, pengen coba seblaknya. Nah, Yuk atuh cobain, cus. langsung buka puasa, langsung ke Jalan Burangrang ya Teh ya kalau saya di Ya, Bandung. biar segar kan udah puasa seharian, makan nasi, tak beres makan nasi langsung disebelahkeun, cus. Jadi langsung cenghar. Nah, langsung cenghar. Gitu. Nah, terus Teh, aku lihat juga di sosial medianya ini mulai dari video-video yang dibuat, terus juga caption-captionnya tuh Sunda banget nih ya Teh ya. Nah, itu boleh diceritain juga nggak Teh strategi dari apa yang disampaikan di sosial medianya, atau mungkin karena ini seblak Bandung, jadi semuanya harus Bandung banget atau gimana tuh Teh? Ya, kakak. Ini aku sharing aja ya, sebenarnya juga aku juga masih belajar untuk teknik marketing dari beberapa orang gitu ya. Aku juga banyak menganalisa juga. Pokoknya banyak belajar deh gitu. Cuma ya hal-hal yang aku lakukan sekarang itu yang kepikiran aja gitu. Karena kan seblak tuh asalnya dari Bandung, bener nggak sih? Dari Sunda. Iya, Bener nggak sih dari kalau Sunda. bener kan ya? Dari Bandung. Nah, dan orang-orang tuh banyak yang komen tuh di TikTok katanya gini, gak ada seblak yang seenak beli langsung di Bandung katanya gitu. Nah, banyak loh yang komen kayak gitu. Teman-teman luar kota juga banyak yang bilang ke saya, Kak, katanya Teh Betty kalau seblak di Bandung tuh beda ya, enak banget ya gitu. Oh berarti udah dikenal nih si Bandung itu adalah kota seblak gitu. Nah udah deh aku masukin ke situ, maksudnya seblak Teh Betty ini ya Nyunda banget, Bandung banget. Jadi kita juga dari segi promosi gitu kan ya, dari ajakan-ajakannya gitu, kayak ubar jangar jadi cenghar, wah tagline-nya ya Uber Janger semua jadi Cenghar. pakai bahasa Sunda gitu, biar ya orang-orang tahu gitu kalau ini emang orang Bandung asli. Akunya juga yang punya resepnya orang Bandung gitu. Terus pertama kali outletnya juga bukan di Bandung gitu, kayak gitu Kak. Pokoknya kalau misalnya mau seblak yang Bandung banget, seblak Teh Betty gitu ya Teh ya? Betul Kak, karena aku juga sebetulnya untuk produk seblak TBT ini tuh ada dua produk ya.
Yang pertama itu seblak cebrek, terus seblak cikruh. Nah, yang cebrek ini itu seblak yang bener-bener jadul, Kak. Jadi sebenarnya aku tuh sering bikin seblak ini waktu aku masih kecil, waktu aku SD. Wah. Jadi resepnya tuh cuma pakai kencur, bawang putih, cabe gitu. Cuma pakai itu doang. Terus kalau dikasih manis juga kayak gula aren. Diulek langsung, terus digoreng, masukin kerupuk. Dan kerupuknya tuh bener-bener kerupuk. Kerupuk yang enggak kayak yang zaman sekarang warna-warni, pakai Iya, makaroni sekarang banyak kan, banget. pakai topping banyak gitu ya. Nah, Mm-mm. aku tuh pengen jualan seblak yang jarang ditemuin. Nah, ini si seblak jadul ini tuh kan udah mati, maksudnya udah Mm. jarang banget ditemuin di Bandung karena seblak Bandung juga walaupun asli dari Bandung, lahir di Bandung, tapi sekarang tuh udah banyak seblak modernnya gitu. Kayak topping-toppingnya banyak gitu, kuahnya juga banyak. Aku pengen coba punya produk satu aja yang si cebrek ini bener-bener seblak jadulnya gitu. Nah, ini kelebihannya mungkin di seblak TBT karena kita jualan seblak jadul, si seblak cebreknya gitu. Walaupun Wah, kita setuju juga banget. jual. Iya, tapi walaupun kita juga jual, Kak, seblak cikruhnya. Jadi yang emang kita menyesuaikan juga dengan yang sekarang lagi rame nih, prasmanan, pilih topping sendiri gitu. Kita juga jual kok yang cikruhnya, tapi tetap kita punya produk yang jadulnya ini yang si cebrek itu. Wah, setuju banget sih Kak. Sekarang seblak-seblak yang aku temuin tuh udah bener-bener macem-macem ya. Dan kadang susah banget nemu seblak yang bener-bener Bandung banget gitu. Jadi Mm-mm. ini teman-teman yang belum ke seblak Teh Betty wajib banget buat coba ya teman-teman. Cobain. Cobain. Nah, terus Teh, ini kan untuk pertama kalinya mungkin Teh Betty bisnis kuliner juga. Nah, mungkin ada kendala-kendala yang awal-awal dihadapin Teh Betty tuh apa aja sih Teh? Banyak banget. Banyak banget. Ya Allah, Masya Allah. Pokoknya aku yakin teman-teman yang gabung live nih sekarang, halo semuanya. Aku yakin mungkin teman-teman juga pengen punya bisnis, tapi rasa takutnya tuh tinggi. Bener gak sih? Ya teman-teman yang gabung live sekarang nih. Aduh, pasti teman-teman juga pengen punya bisnis kayak Teh Betty ya. Tapi rasa takut tinggi untuk memulai, takut nggak laku, takut produknya nggak diterima. Mungkin itu adalah tantangan terbesar untuk memulai bisnisnya, kakak. Ya, sampai saat ini pun kadang Hmm. ada rasa tidak percaya dirinya gitu. Tapi teman-teman harus yakin kalau apa ya, semua itu harus kita mulai dulu. Udah itu, mulai dulu harus gitu. Jadi ya Mulai dulu action. harus dimulai dulu. Setelah dimulai, tantangannya juga ada lagi, Kak. Ya, kayak contoh produk kita nggak diterima, nggak sesuai dengan ekspektasi orang, gitu. Ya, beberapa masukan-masukan, mungkin karena apalagi kalau bisnisnya influencer, itu kayak dimanjain nggak sih, Kak? Jadi kayak apapun harus dituntut sempurna, gitu. Karena memang kan kita sering coba-coba makanan ke berbagai tempat gitu kan, sering review makanan, ya masa sih gitu kan seblaknya punya teh nggak enak gitu, jadi kayak wah beban banget ini tuh gitu, jadi harus bener-bener sempurna gitu kan. Ya aku pun ngalamin tantangan itu Kak saat perjalanan bisnis ini, dikomplain ya, komplain-komplain gitu, nggak diterima produknya, muncul rasa nggak percaya diri lagi. Tapi kan balik lagi Kak, semuanya juga proses ya. Ya di situ Iya juga betul aku Kak. coba untuk perbaiki lagi sistemnya, perbaiki lagi nih apa yang kurang gitu. Hingga pada akhirnya alhamdulillah Kak, seblak TBT diterima. Sampai pengen apa buka Alhamdulillah. keluar kota, alhamdulillah. Gitu. Tapi waktu launchingnya rame banget ya Teh ya. Iya. Jadi buat seru aja Kak, biar menarik gitu, biar orang-orang tuh notice gitu. Ih, ramai banget ya gitu. Karena sesuatu yang menunjukkan apa keramaian atau sesuatu yang apa dominan itu biasanya dilirik gitu kan, dilirik orang. Jadi orang yang tadinya nggak mau kepo jadi kepo, Hmm. orang yang tadinya biasa aja jadi pengen videoin gitu. Kita juga kan dapat exposure gratis dari Iya. mereka gitu. Karena kehebohan kita ini. Itu adalah salah satu trik juga sih untuk memulai bisnis. Kita harus
apa ya, maksimal gitu, harus totalitas gitu. Totalitas tanpa batas sih kayak. Iya. Nah, terus juga itu kan sekarang di bulan Ramadan nih. Terus juga pastinya apa ya, perilaku konsumen juga berubah. Nah, mungkin momentum apa nih yang dimanfaatin sama Seblak Teh Beti nih di bulan Ramadan ini? Buat selama Ramadan ini ya Kak, kemarin kita coba untuk berbagi gitu di Jumat Berkah, kita bagi-bagi tajil di sore hari buat tim Seblak TBT, bagi-bagi tajil itu Kak. Kebetulan sekarang juga kan Seblak TBT mau opening nih tanggal 29 Maret nanti kan, Iya, acaranya betul. juga ada bagi-bagi tajil juga Kak ke para ojol. Nanti ada seberapa ratus ojol gitu kita kumpulin, terus kita bagi-bagi tajil juga, terus nanti ada lomba makan seblak juga, ya sama bagi-bagi Wah. rezeki lah gitu ya, karena konten-konten Ramadan itu ya harus Mm. gitu kan ya, itu yang memancing rame, tapi it's okay, nggak apa-apa kalau dijadiin S3 marketing, karena emang bulannya sih, emang bulannya Ramadan itu kan bulannya berbagi, jadi mungkin untuk marketing sendirinya juga harus masuk ke arah situ juga gitu ya. Ini aku sambil nunggu ya Teh ya. Mungkin teman-teman yang tadi nih udah ada beberapa yang bertanya nih di kolom komentar. Nah, teman-teman kalau mau bertanya di kolom Q&A aja ya. Jadi biar akunya mudah nyarinya nih dan nanti pertanyaannya bisa dijawab sama Teh Betty. Nah, Ya. mungkin Teh lanjut ya. Tadi udah strategi selama Ramadan. Nah, itu mungkin bisa teman-teman adaptasi juga nih ya. Bagaimana strategi-strategi yang dilakuin. Nah, terus ada nggak sih Teh tips sama triknya lagi nih yang bisa sahabat foodies lakuin untuk membangun bisnisnya bener-bener yang masih dari nol gitu. Tips dan triknya ya yang harus dilakuin sama teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman aja nggak apa-apa ya Kak ya. Iya, berdasarkan pengalaman dari Teh Betty nih. Ya, jadi kan aku pun dari nol sih, sama kayak teman-teman mungkin yang pengen memulai bisnis juga, atau yang udah gabung di live ini mungkin punya bisnis yang lebih besar dari Seblak TBT gitu. Pernah mungkin ngalamin hal yang sama seperti aku di awal. Jadi aku tuh setelah pengalaman aku ya, punya produk nih, punya produk, punya resep, pengen dijual. Gimana ya caranya? Kita nggak bisa langsung membuat hal yang besar. Contohnya kita langsung buka outlet gitu ya. Mungkin nggak kayak gitu kali ya. Jadi di spill tipis-tipis dulu. Kayak contoh, mungkin teman-teman bisa perkenalan nih resep teman-teman, produk teman-teman di Instagram Story, di sosial media. Karena sosial media tuh kenceng banget, kuat banget, nggak terbendung kalau misalkan udah kekuatannya keluar tuh, wah gitu ya. Jadi mungkin bisa di spill tipis-tipis di sosial media kalau teman-teman tuh sering banget nih misalkan Hmm. bikin seblak gitu. Ini nih seblak yang selalu aku bikin, ini teman-teman aku sengaja ke rumah. Nah, ini koneksinya terputus ya, teman-teman. Boleh kolom komentar nih, teman-teman. Ini koneksinya terputus nggak di teman-teman? Oke, kita sambil nunggu Teh Betty-nya terputus ya, teman-teman ya. Oke, sebentar. Oke. Iya nih ya teman-teman, lagi hujan ya, lagi musim hujan nih di Bandung. Jadi koneksinya mungkin agak terkendala nih teman-teman. Kita coba invite lagi TBT-nya. Nah, oke teman-teman nih sambil nunggu ya TBT-nya hadir lagi nih teman-teman. Aku mau ngasih sedikit informasi ini buat teman-teman ya. Eh,
Jadi nih teman-teman yang mungkin mau paket belajar pengusaha kuliner, nah ini jadi senjata wajib nih buat teman-teman bisa upgrade ilmunya. Nah, ini mungkin teman-teman lagi ngerasa stuck sama strategi bisnis kuliner, terus juga rasanya semua semua strategi udah dijalanin gitu ya, tapi kok masih masih memble gitu ya dari mulai omsetnya, juga produknya, terus juga dan yang lain-lainnya. Nah, gimana caranya? Nah, jadi teman-teman ternyata oke, bentar kita coba invite lagi tiba-tiba. Nah, ternyata nih kehidupan pebisnis kuliner mungkin tadi ya menantang banget ya teman-teman udah testing dari A sampai Z terus hasilnya boncos lagi. Nah, teman-teman wajib banget punya senjata senjata yaitu ilmu nih teman-teman. Jadi Foodies punya paket belajar pengusaha kuliner dari Foodies nih. Jadi ini solusi nih buat teman-teman yang mungkin mau upgrade ilmunya nih. Karena di sini udah ada 70 lebih e-course dari bisnis kuliner yang lengkap nih dan terus akan bertambah. Terus ada 150 lebih jam pembelajaran secara online. Terus juga ada total 150 lesson learning tentang ilmu bisnis kuliner. Ini bisa diakses di mana aja dan kapan saja. Dan teman-teman juga bisa mengikuti Foodies online class secara gratis setiap bulannya. Oke, kita masih coba terhubung sama Teh Betty ya, teman-teman. Kita sambil nunggu. Jadi ini teman-teman di sini penawaran yang paling dahsyat ya teman-teman di IG Live ini khusus teman-teman yang mungkin nonton IG Live hari ini teman-teman bisa beli nih e-course-nya ini full access e-course-nya ini seharga 2 jutaan aja. Jadi teman-teman bisa langsung chat ke adminnya Foodies ya untuk bisa dapetin promonya. Oke, kita coba lagi. Nah, ya. Oke, kita coba terhubung lagi nih sama Teh Betty-nya. Mungkin teman-teman boleh tadi ya udah sharing-sharing nih tadi sama Teh Betty nih, terus mau bertanya nih sama Teh Betty, boleh teman-teman langsung ke kolom Q&A ya. Oke, ini teman-teman boleh komen-komen nih. Teh Betty-nya udah join. Mas. Kita agak terkendala nih teman-teman untuk accept-nya. Sebentar ya. Oke teman-teman sambil nunggu nih boleh komen-komen teman-teman dari mana aja, terus juga bisnis kulinernya apa, dari daerah mana aja. Q&A-nya nggak aktif ya. Oke, Q&A-nya turn on question. Masih terkendala nih teman-teman. Wah, ini tadi Muhammad Ilham Emping atau kecek keceprek Kak. Wah, bisnis emping sama keceprek. Oke, kita masih coba terhubung ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman tadi mungkin yang masih bingung nih tentang bisnis kuliner, terus juga mau belajar dari A sampai Z dan paket lengkap ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung chat ke customer service-nya Foodies dan bilang nih, Kak, aku tadi mau ikut kelas yang lagi promo di IG Live. Nah, nanti mungkin teman-teman akan dikasih diskonnya nih. Udah aku invite lagi. Iya nih Kak, ya udah ini udah di invite juga, udah di accept.
Udah, start ya teman-teman. Oke. Um, ya, well, kan ini masih terkendala nih untuk join lagi. Jadi teman-teman nih tadi udah seru banget ya kita sharing-sharing sama Teh Betty. Jadi teman-teman nanti yang mau bertanya boleh langsung nih karena tadi katanya terkendala di kolom Q&A-nya ya. Nah teman-teman bisa langsung di kolom komentar aja. Halo teman-teman, kembali lagi nih di IG Live sore hari ini khusus Ramadan ya, spesial Ramadan. Tadi kita sempat terputus ya sama narasumber kita dan kita coba lagi ya teman-teman. Tadi kita coba end dulu videonya dan semoga kali ini bisa ya teman-teman. Nah, sambil nunggu nih ya teman-teman boleh langsung di komen di kolom komentar nih bisnis siapa, terus dari mana ya, sambil aku coba invite lagi Teh Betty nih. Dan mungkin teman-teman tadi yang ada pertanyaan nih sama Teh Betty boleh langsung teman-teman di kolom Q&A sekarang. Nah, harusnya bisa nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya bisa ya Teh. Aduh, ini koneksinya, maaf ya. Ini lagi Aduh, musim hujan juga ya ya. Teh ya. Iya nih. Aduh, sorry ya, tapi alhamdulillah ya teman-teman semua itu orang-orangnya penyabar, jadi gak apa-apa. Alhamdulillah. Nah, Ya. mungkin Teh tadi karena sempat terputus nih, boleh diulang lagi mungkin Teh tadi tips and tricksnya nih buat teman-teman yang mau mulai bisnis kuliner dari nol. Oh, yang dari nol itu ya. Ya, Aduh, puntennya cantik jebak. banget Teh Ya. Betty. Saha, cewek apa cowok yang bilang gitu? Oh, cowok. Alhamdulillah ya. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, tips and trick memulai bisnis kuliner nih. Buat teman-teman yang punya produk atau resep, bisa di-spill tipis-tipis dulu ya di sosial media, di Instagram, TikTok. Karena sosial media tuh kekuatannya tuh kencang banget ya. Jadi teman-teman coba deh spill tipis-tipis. Sekarang tuh kan banyak ya yang jualan tuh kayak gitu awalnya, Kak. Contoh apa ya? Kelanya orang kasih contoh ya selain seblak Teh Betty. Yang viral aja di TikTok kayak Sajodo Snack, tahu nggak sih Kak? Oh, tahu tahu nggak tahu. Itu kan sampai ya. Karena awalnya juga kan si ownernya itu spill tipis-tipis juga resep-resep dia gitu kan di TikTok. Terus ada yang tiba-tiba order 1-2 orang, ada yang ngasih testi juga dan akhirnya sekarang dia punya usaha yang besar juga. Dia juga berani gitu bikin usaha bikin pabrik gitu diseriusin. Nah, mungkin teman-teman juga kayak gitu kali ya untuk mengawal bisnis di era sekarang gitu ya. Di era ya digital kayak sekarang ke sosial media dulu gitu, di spill tipis-tipis Instagram story atau di TikTok. Terus juga menurut aku kita juga harus belajar Kak. Kalau mau bisnis tuh gak bisa sembarangan langsung ujug-ujug kecimplung gitunya. Kita harus belajar juga Kak, harus sekolah kalau kata paribasa namanya, harus sekolah juga gitu. Kebetulan karena saya tuh punya mentor, punya kenalan nih Bapak Isa Juarsa, founder Bakso Rusuk Jos nih. Awalnya ketemu beliau, terus sharing. Terus saya mikir gini ya, oh berarti kalau mau bisnis kuliner juga meskipun kita udah gembar-gembor nih di story gitu ya, kita udah spill tipis-tipis, tapi hati-hati juga kalau kita salah langkah, apa yang kita lakukan kurang tepat, jadi nanti malah impactnya orang-orang nggak percaya sama produk kita gitu. Jadi emang bener-bener ya ternyata bisnis tuh harus matang gitu ya, nggak bisa asal-asalan. Nah saya kebetulan
ketemu sama beliau, terus diarahin nih Kak, terus dikasih beberapa tips and trick juga. Alhamdulillah nih Kak ya. Jadi semuanya tuh step by step-nya itu tepat gitu. Harus kayak gitu teman-teman juga ya. Jadi harus mencari tahu nih strateginya harus seperti apa gitu memulai bisnis. Harus sekolah gitu Kak lah ibarat nama gitu. Harus penuh dengan perencanaan ya Teh Betty ya. Tuh ya Kak ya. Kalau aku ada bahasa Sundanya nggak apa-apa ya, maaf ya. Aduh, ini yang gabung orang Bandung semua atau ada yang dari yang lain? Aduh, ngapunten, maaf ya. Nggak ada translate. Mungkin, nah teman-teman mungkin boleh komen-komen nih ada dari mana aja. Apa dari Bandung semua atau ada yang dari luar kota? Boleh langsung komen-komentar ya teman-teman. Tuh, halo Nah, tadi nih. Ya, nah tadi berarti perlu banget ya kita mentor untuk belajar juga, untuk persiapan lebih matang juga ya Teh. Terus juga tadi mungkin strateginya di spill sedikit ya tentang bisnisnya di balik layarnya. Nah, iya, ini kan sekarang tuh harus kayak gitu, harus digembar-gemborin, harus ria gitu ya kalau bahasa Sunda. Jadi harus wajib karena itu S3 marketing ya. Tuh dari Ciamis, Cenaka, dari Pekanbaru, ya ampun. Wah, jauh. Alhamdulillah. Ada dari Bandung juga, Pandeglang. Sekarang Cirebon. Wah, banyak banget ya. Terus ya, tuh Sumedang ada Kakak, dari Cikarang juga ada. Terima kasih ya udah gabung di live. Sok atuh nanya, sok di kolom. Iya, nanya nih teman-teman. Boleh puas-puasin nanyanya sekarang ya Teh ya. Iya. Masih ada nih waktunya. Nah, Teh Betty kan sekarang udah mau masuk ke cabang kedua nih Teh ya. Nah, mungkin strategi atau planning Teh Betty nih ke depannya untuk scale up-nya seperti apa nih Teh? Karena kan biasanya kalau misalnya yang aku tahu seblak-seblak di Bandung kayak 1, 2 udah gitu, cukup gitu. Nah, kalau misalnya dari Teh Betty sendiri nih, planning ke depannya seperti apa Teh? Apakah pengen bikin nyeblak gitu? Ya, kalau planning ke depannya ya saya tuh pengen bikin seblak Teh Betty itu cabangnya banyak Kak, tersebar di seluruh Indonesia. Itu mimpinya ketinggian gak sih? Enggak dong Kak. Pengennya gitu Kak, seblak Teh Betty itu di seluruh Indonesia tersebar gitu, buka cabangnya banyak gitu. Mohon doanya ya teman-teman ya, gitu. Makanya ini juga kan saya juga lagi mendalami lagi belajar lagi nih, bagaimana nih strateginya yang tepat seperti apa kalau kita mau berbisnis tuh gitu, mau buka cabang ini apakah sudah tepat, apakah dirasa produk kita diterima gitu. Nah mungkin itu juga saya masih belajar juga Kak. Gitu Kak. Pokoknya pengen menyeblakkan seluruh Indonesia gitu ya Teh. Bikin cenghar seluruh Indonesia. Cus. Oke, teman-teman nih yang mau bertanya ya jangan lupa di kolom komentar boleh sih. Kalau misalkan kolom Q&A-nya teman-teman bisa nggak nih? Kalau nggak bisa boleh di kolom komentar. Buka cabang juga di Sukabumi. Aduh ya, Insya Allah ya Mama Aina buka ceblak Cenaya Fitri Teh Betty kapan buka di Bekasi? Tanggal 29 hari Rabu Cus. Wajib datang. Cus ngeng merapat. Teh buka di Lembang. Aduh Teh. Buka di Lembang Teh. Di Lembang. Insya Allah ya. Gini ya, kalau di Bandung tuh kota 1000 seblak ya. Jadi kayak seblak kayaknya mungkin cabang seblak Teh Betty mungkin nggak akan terlalu banyak gitu ya. Tapi kalau di luar kota kan kayak masih beberapa itu untuk ke seblak tuh masih kayak jarang gitu. Yeah. Jadi lebih excited aja gitu kan di luar kota tuh. Gitu. Teh Betty apa membuka franchise gak? Ini Teh Anissa 210891. Aduh namanya panjang banget. Teh Anissa, gimana Teh Anissa? Nah, gimana tuh Teh buka franchise ya Teh? Insya Allah Kak ya dibuka franchise-nya. Ada kok. Biar semakin cepat ya Teh ya? Ya atuh ya harus ada kayak di mana-mana.
Ada dong, kalau mau join boleh banget. Kalian boleh cek aja Instagramnya @sebelaktbt, di situ ada kontaknya kalau kalian mau tanya-tanya. Kayak di follow sekarang juga ya Sebelah Teh Betty. Iya. Nah, terus teh, kira-kira nih kalau misalnya bikin bisnis nih, sekarang kan bisnisnya lagi viral banget nih ya teh ya. Kalau misalnya kita mau bikin bisnisnya dari kecil-kecilan, kira-kira bisa nggak teh? Dari kecil-kecilan bisa apa tidak gitu ya Hmm, Kak ya. Ya ya, bisa tuh Kak, ya semua bisnis juga kan berawalnya juga dari yang kecil dulu ya, nggak ujug-ujug terkenal gitu ah, kan, nggak ujug-ujug viral gitu kan, gitu. Tapi mungkin bisnis kecil pun harus ada support gitu dari misalkan sosial media sih Kak. Karena menurutku ya Kak, sekarang tuh kekuatan bisnis dimanapun, pokoknya bisnis apapun, jangankan bisnis gitu ya, personal aja branding gitu, diri kita gitu ya, itu sosial media sih Kak yang punya impact luar biasa gitu. Jadi kalau memulai bisnis dari kecil bisa banget ya bisa gitu. Cuman mungkin supaya menjadi besar bagaimana ya kita harus dibantu juga dengan sosial media juga gitu Kak. Harus ada marketing juga seperti apanya. Dan itu juga harus belajar sama. Harus sekolah gitu. hmm. Nah, teh, terus kan yang pertama bisnis pertama itu ada bakso rusuk Jos, terus juga sekarang seblak ya teh. Nah, teh Betty ada rencana mau bisnis kuliner lain nggak teh nih ke Insya Allah depannya? ada dong, insya Allah ada, Mantap. pasti ada ya. Karena kan gini kan, kalau ngomongin bisnis tuh, ini mah nggak tahu ya, ini mah pendapat aku aja ya Kak ya. Setiap bisnis yang kita jalani sekarang atau setiap produk apapun itu dan dimanapun, pasti ujung-ujungnya produk itu bakalan exit someday gitu, bakalan nggak ada suatu hari nanti. Jadi kita harus membuat beberapa opsi gitu. Ya, salah satunya adalah kita harus membuat brand baru gitu. Itu sih, Kak. Kalau menurutku gitu. Jadi kalau kakak tanya aku bakalan buka lagi nggak produk apa gitu yang lain, ya pasti bakal. Festival ya teh ya. Insya Allah, iya. Gitu, Nah, Kak. ini teman-teman yang mau bertanya nih masih ditunggu ya teman-teman di kolom Q&A atau juga di kolom komentar. Nah, terus aku mau tanya lagi nih Teh ya, kalau misalkan dari strategi sosial medianya nih, karena kan Teh Betty sekarang selain jadi food review, terus juga sebagai pebisnis juga. Nah, mungkin ada tips nggak nih Teh buat teman-teman foodpreneurs juga? Di sosial medianya, Kak. Ya, Ya Kak, jadi ya itu balik lagi apapun yang berhubungan dengan bisnis kita tuh, kalau untuk zaman sekarang tuh harus segala dikontenin Kak. Jadi kalau untuk sosial medianya sendiri, ya misalkan di belakang layarnya nih pembuatannya kayak gini, ya itu perlu sih kalau bisa kita kontenin. Orderan banyak nih, ada paket nih banyak numpuk, itu kalau bisa kita kontenin juga sih. Karena munculnya kepercayaan orang yang mau beli juga dari situ kok gitu. Jadi strategi-strateginya sendiri pun sekarang tuh lain sama dulu. Kalau dulu lebih ke hard selling ya, orang-orang misalkan langsung gitu iklan tuh kayak apa ya, baku banget gitu. Kalau sekarang justru sebaliknya, orang-orang suka konten-konten yang soft selling gitu. Jadi contoh kayak contoh ini kita orderan lagi banyak, kita videoin gitu, padahal ya untuk ngeliatin ke orang kalau produk kita tuh laku keras gitu. Kita lagi buat produk banyak nih, kita videoin gitu sih Kak. Jadi di setiap hal-hal yang berhubungan dengan bisnis kita ya kalau bisa apapun itu kita kontenin. Dan yang keduanya juga kita harus konsisten kontennya gitu, nggak boleh kendor, harus poin terus-terusan penting. harus konsisten. Terus tren-tren yang lagi sekarang tuh kayak gimana, kalau bisa diikutin juga gitu, ngikutin perkembangan juga. Sosmed yang sekarang lagi musim tuh yang gimana, ikutin. Kalau bikin jidak jeduk ikutin aja gitu. Kalau bikin orang kan Q&A nih kayak giveaway, bagi uang 100.000 gitu kan, buat kalian yang nanya, aku kasih 100.000, aku transfer 100.000, ya itu emang lagi ngetren nih, kita harus ikutin juga gitu. Itu sih mungkin tips-tipsnya buat kita jualan di sosial media, harus ngikutin juga kayak gitu.
Oke nih, kita langsung masuk ke sesi Q&A ya, Teh Betty. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih mau bertanya sama Teh Betty, boleh langsung ke kolom Q&A atau ke kolom komentar ya. Ini ada Iya. pertanyaan yang pertama, Teh kan kalau seblak ini identik dengan jajanan orang Sunda. Nah, gimana cara agar jaga kualitas seblaknya biar tetap terjaga? Katanya gitu, Teh. Oke. Ini ya memang ya seblak itu identik dengan Bandung banget gitu ya, Sunda banget gitu. Memang ada juga yang komen juga punya kuncian resep ya Kak, sebelum memulai bisnis kuliner gitu. Mm-mm. Menurutku siapapun itu bukan cuma aku aja yang jualan mungkin di F&B punya kuncian resep juga gitu, walaupun kita cabangnya banyak gitu. Gimana caranya supaya si rasa kualitas itu terjamin, ya ada SOP-nya gitu sih, ada SOP-nya untuk pembuatannya. Itu yang harus kita kontrol dan harus sesering kali kita juga harus QC juga ke lokasi gitu. Gitu. Wah, luar biasa. Nah, tentu masih ditunggu ya pertanyaannya nih. Mumpung masih ada waktu lagi sedikit lagi. Nah, Teh berarti aku izin mau sampein informasi sedikit ya, Teh ya. Boleh Kakak. Nah, jadi buat teman-teman nih, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol gimana caranya membangun bisnis kuliner nih dari nol sama Teh Betty. Nah, mungkin teman-teman nih masih bingung juga nih dan pengen upgrade strategi bisnis kulinernya. Teman-teman bisa banget buat ikut salah satu paket belajar pengusaha kuliner atau jadi membernya Foodies. Nah, jadi di situ teman-teman udah ada 70 lebih e-course bisnis kuliner yang lengkap dan itu akan terus bertambah. Terus juga ada total 150 lebih jam pembelajaran, ada 150 lebih lessonnya dari tentang ilmu bisnis kuliner. Terus teman-teman juga ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Dan keuntungannya lagi, kalau menjadi member, teman-teman akan bisa mengikuti Foodies setiap bulannya gratis. Nah ini pokoknya ada promo selama IG Live nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi customer service-nya Foodies. Bilang Tuh. nih, Kak aku dapat promo nih dari IG Live. Teman-teman bisa hubungi atau DM Instagramnya Foodies. Atau ke klik di link yang udah aku pin ya teman-teman. Atau bisa ke customer Foodies di 0813 1214 7974. Nah, oke nih, TBT sepertinya ini udah mau habis ya, waktunya udah semakin sore ya. Jadi mungkin ada closing statement nih dari Teh Betty buat teman-teman sahabat foodie semua yang mau memulai bisnis nih kayak Teh Betty. Oh ya, buat teman-teman semuanya, buat teman-teman yang mau mulai bisnis, semangat itu ya, ayo mulai aja dulu, pokoknya mulai aja dulu dan jangan lupa ya kita juga harus banyak belajar, banyak terima ilmu, strategi bisnis. Boleh teman-teman gabung di Foodies nih, ini rekomendasi banget pokoknya buat teman-teman yang mau mulai bisnis tuh gabung dulu ke Foodies nih manajemen, Foodies manajemen. Pokoknya kalian nih selama live ini karena masih ada promo langsung aja DM tuh Foodies ya, kalian daftar karena ini investasi jangka panjang. Ini penting banget teman-teman. Serius ya. Apalagi sekarang bisnis kuliner itu kan apa ya Kak, long last ya. Kak, Iya, ada betul. terus gitu, selalu ada aja inovasinya. Jadi teman-teman udah pilihan yang tepat deh teman-teman belajar bisnis kuliner tuh di Foodies. Udah cus langsung gitu ya. Buat teman-teman yang lainnya, ayo semangat, ayo jangan takut untuk memulai begitu. Wah, makasih banyak Teh Betty. Nah, teman-teman juga mungkin yang di Bekasi ya, jangan lupa buat datang ke opening Ya, cabangnya juga sip. sebelah Teh Betty, atau mungkin yang di Bandung atau nanti main ke Bandung, jangan lupa hadir ke cabangnya sebelah Teh Betty ya, karena itu Ya. ubar jangan jadi cenghar ya Teh ya. Ubar Jangar jadi Cenghar langsung. Sok datang ya ke sebelah TBT cabang Bekasi tanggal 29 Maret ya. 29 Mulai dari Maret. jam 3 sore sambil ngabuburit, siapa tahu rezekinya dapat voucher, dapat uang tunai, cus langsung dicatat dari sekarang 29 Maret di Mustika, Bakso Rusuk Jos Mustika Bekasi. Ya. Nah, catat ya teman-teman tanggalnya. Betul. Oke, terima kasih nih untuk
teman-teman yang udah nonton IG Live hari ini. Makasih juga sekali lagi buat Teh Betty nih Makasih udah ya berkenan sharing. kakak. Makasih juga ya Nah, kak ya. makasih Teh. Semoga sharing hari ini bermanfaat ya buat semua sahabat foodies, buat yang nonton nih dan bisa jadi pahala atau berkah juga buat Teh Betty. Amin. Ya robbal alamin. Selamat berbuka Nah, Teh buat mungkin saya Ancan ya. Biar dilanjut nah, ngabuburitnya Teh gitu maksudnya ya iya. teman-teman yang lain. Ini Teh Betty lagi di Bandung juga Teh. Iya, saya lagi di Bandung. Ya, lagi ngabuburit ini juga sama saya Lagi ini ngabuburit. teh. Iya. Nyari makanan gitu yang cocok buat nanti maghrib ya. Gitu. Nah, mungkin Teh kita boleh foto dulu sebentar mungkin Oh, Teh boleh, boleh, bergaya boleh. 2 kali ya. Tergelis Oke, atau oke lah mungkin yang boleh. lah rambut nak. Iya, biar makin gelis ya Teh. Yuk. Oke. Eh, ini Teh, apa namanya logonya Foodies nih, tangannya kayak gini Teh. Oh, kumaha? Iya, cute. Gini, iya. Oke. Teman-teman nih boleh di screenshot, nanti boleh diupdate ke story-nya masing-masing ya teman-teman. Kayak 1, 2, 3. Sekali lagi Teh, boleh. Oh, kumaha? 1, Iya. boleh. Atau gini Teh. Oh, gini. Satu, Sok atuh. 2, 3. Oke, Oke. itu dia teman-teman IG Live hari ini seru banget. Tadi udah cerita-cerita banyak, sharing-sharing Semoga banyak sama bermanfaat Teh ya. Betty. Semoga bermanfaat Amin. teman-teman ya. Sok atuh berani memulai semangat ya. Jangan lupa belajar bisnis kulinernya di Foodies. Itu udah cus, neng. Cus, ngeng ya. Teman-teman langsung update juga Ya. nih di Instagramnya masing-masing ya kegiatan hari ini. Terima kasih sekali lagi Teh Betty. Sampai ketemu lagi nih. Teh Betty ditunggu nih di Foodies juga buat main-main ya Teh ya. Oke. Oke, sampai ketemu di Foodies on Sharing Sedekah Ilmu Ramadan besok ya teman-teman. Karena kita ada dari Senin sampai Jumat selama Ramadan dan akan sharing lagi nih sama pebisnis kuliner lainnya. Terima kasih Teh Betty, teman-teman. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Yeay. Makasih Teh. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.